Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Bagus Aja. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat kembali bertemu di channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama menggunakan Microsoft Excel dengan materi kali ini adalah perpangkatan. Ada pangkat 2, pangkat 3, bahkan sampai pangkat N. Di samping itu, kita juga akan belajar akar pangkat 2, pangkat 3, sampai pangkat N. Dengan metode yang mungkin teman-teman bisa memilihnya nanti. Excel ini sangat kuat kalau menurut saya untuk masalah angka-angka ya. Finansial, angka-angka dia itu cukup kuat. Jadi kita maksimalkan fitur atau fungsi-fungsi yang ada di Excel sehingga mempermudah kegiatan atau pekerjaan kita sehari-hari. Baik teman-teman, langsung saja kita belajar bersama. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe dan juga di share materi yang mudah-mudahan bermanfaat ini sehingga semua bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung eksekusi. Siap. Oke, kita langsung praktek ya. Saya sudah menyiapkan 3 buah tabel, yaitu tabel pangkat 2, akar pangkat 2, dan akar pangkat 3. Di sini ada 10 bilangan, 1 sampai 10, dan untuk pangkat 2 ada 3 metode yang bisa teman-teman pilih. Begitupun di akar pangkat 2 ada 3 metode. Nah, untuk akar pangkat 3 hanya ada 2 metode. Yang menurut saya jamak lah, orang-orang biasa pakai ketiga metode ini. Oke, untuk pangkat 2, rumus yang paling sederhana adalah kalau 1 berarti 1 kali 1, ya kan? 1 dikali 1. Nah, tanda kali dalam Excel itu adalah tanda bintang, yaitu menggantikan tanda kali. Yaitu 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, ini metode paling dasar. Kalau pangkat 2 dari 2 adalah 2 kali 2. 2 kali 2. Pangkat 2 dari 3 berarti sama dengan 3 dikali 3. Begitu seterusnya. 4 kali 4. Itu seterusnya ya. Nah, dalam Excel kalau kita copy formula ini ke bawah pasti hasilnya keliru. Nah, 16 semua. Karena sel yang di-copy adalah sel 4 kali 4. Nah, untuk memperbaiki ini, teman-teman menggunakan formulanya berarti sama dengan 1 ya, ada di sel A3 dikalikan dengan 1 yang ada di sel A3 juga. Nah, seperti ini, ya kan? Nah, jika kita mengcopy ini, CTRL-C ya shortcutnya, nah kita copy ke bawah, dia akan mengikuti pola yang sama formulanya. Ya, sekarang kita cek. Nah, inilah hasilnya. Pangkat 2 berarti 2 dikali 2. Pangkat 2 dari 3 berarti 3 dikali 3. Begitu seterusnya. Ini pola yang dipakai sama, yaitu bilangan ini dikalikan dengan bilangan ini juga. Begitupun 5 dikali 5 ada di sel yang sama. Oke. Ini metode pertama yang bisa dibilang paling sederhana. Yang kedua adalah metode dengan menggunakan formula atau fungsi yang ada di dalam Excel itu sendiri. Untuk pangkat 2, fungsi yang dipakai adalah fungsi power. Power ya, power itu pangkat 2. Artinya dalam bahasa Inggris ya. Nah, fungsi power ini seperti dikasih tahu nih, ada hintsnya dari Excel, dia itu akan
memberikan nilai pangkat senilai yang kita masukkan di dalamnya. Misalkan pangkat 2 berarti power dari 2 itu berapa, ya. Misalkan ini. Nah, ini kita tentukan number. Number ini adalah masukkan bilangan yang akan kita pangkat 2-kan, ya kan? Nah, bilangannya adalah bilangan yang ada di sel A3. Ini bilangan ini berarti 1 pangkat berapa? Powernya ini mau dibikin pangkat berapa? Pangkat 2. Oke, masukkan powernya berarti 2. Ya kan? Jangan lupa tutup kurung. Enter. Kita lihat hasilnya adalah 1. Ya kan? Rumus yang sama kita pakai di sini. Misalkan sama dengan power, masukin. Ya kan? Kemudian kurung buka, masukkan bilangannya berapa yang mau dipangkatkan 2, yaitu bilangan yang ada di sel A4, yaitu 2, ya kan. Nah, ini biasanya selanjutnya adalah kita masukkan tanda koma atau titik koma, tergantung di komputer teman-teman. Nah, kalau di komputer saya ini selanjutnya adalah ketik atau kita klik tanda titik koma, ya kan, sampai dia itu si tulisan power ini menjadi hitam, artinya kita masukkan sekarang nilainya berapa. Kita mau masukkan 2 pangkat 2, ya kan, sekarang ada di pangkat 2. Jangan lupa tutup kurung selanjutnya enter. Hasilnya 4. Begitu seterusnya. Untuk mempermudah teman-teman bisa melakukan ini, kita sort dulu minimal 2 ya. Terus kita klik 2 kali ke bawah. Klik cepat 2 kali ke bawah. Nah, akan formulasinya ini akan diikuti sampai ke bawah polanya, ya kan? Nah, dalam bahasa Inggris power itu artinya pangkat. Nah, ya. Jadi bila X pangkat Y sama dengan berapa, maka rumusnya adalah X to the power of Y is berapa. Jadi X-nya itu bilangan yang ada di kolom ini. Misalkan 5 pangkat 2 berarti Y-nya itu adalah 2. Jadi X to the, jadi 5 to the power of 2 is 25, ya kan? 5 to the power of 2 to the power of 2 is 25. Oke. Jadi 5 pangkat 2 adalah 25. Nih, ya kan? Nah, kalau 11 berapa? Berarti kalau 11, 11 to the power of 2 is, nah ini kita tanda tanya. Bagaimana rumusnya? Berarti sama dengan teman-teman menggunakan rumus sama dengan, ya kan, power. Nah, mau pangkat berapa nih? 11 pangkat 2. Ya, berarti masukkan nilainya 11. Pangkat 2 adalah 121 harusnya nih. Iya, betul, 121. Jadi, 11 to the power of 2 is 121. 121. Begitu seterusnya pola yang bisa dipakai, ya. Jadi kalau mau pangkat 3, misalkan 11 pangkat 3, ya, 11 to the power of 3 is berapa, kan? Tinggal dimasukkan saja formulasinya sama dengan power rumusnya,
Ya kan? 11 pangkat berapa? Mau pangkat 3 kita sekarang kan mau cari pangkat 3 adalah 1331. Oke. Masih belum yakin. Oke, bisa dicek. Misalkan 11 dikali 11 dikali 11 ya kan? Sama dengan 1331. Gitu teman-teman ya. Jadi untuk perpangkatan menggunakan rumus power. Nah, ada lagi metode ketiga, ini lebih singkat lagi, yaitu perpangkatan pangkat 2 sama dengan berarti nilai yang ada di sini, bilangan ini, ya kan? Nah, kita menggunakan tanda tudung atas ini, ya. Nah, tudung atas ini artinya pangkat, ya. 1 pangkat 2 adalah 1. Begitupun rumus ini ke bawahnya berarti 2 ya kan, pangkat 2 adalah 4. Nah, kita copy saja rumus ini ke bawah ya kan. Nah, inilah hasilnya. Jadi ada 3 metode, yaitu perkalian biasa, kan? 1 kali 1, bisa juga menggunakan rumus yang ada di Excel menggunakan fungsi power, yaitu sama dengan power dalam kurung bilangannya berapa, tentukan. Kalau pangkat 2 yaitu berarti powernya adalah 2 ya kan? Kalau pangkat 3 ya berarti powernya 3 gitu. Nah, yang selanjutnya adalah menggunakan tanda tudung. Nah, ini pangkat 2. Oke. Oke, sekarang kita belajar akar pangkat 2. Misalkan ya, di sini sudah saya buatkan bilangan-bilangannya. Metode pertama adalah kita menggunakan fungsi yang sudah ada di Excel, yaitu kalau akar pangkat 2 menggunakan fungsinya adalah SQRT, yaitu square root. Nah, square root dalam bahasa Inggris itu artinya akar pangkat 2 ya. Square root berapa? Akar pangkat 2 dari 1 adalah 1. Nah, selanjutnya akar pangkat 2 SQRT, square root dari 9 adalah 3 ya kan? Begitu seterusnya. Rumus ini bisa kita copy langsung ke bawah, klik 2 kali. Nah, inilah bilangannya. Metode pertama dengan menggunakan fungsi SQRT atau square root. Ya, dalam bahasa Inggris square root itu artinya adalah akar pangkat 2. Ya, akar dari X sama dengan berapa? Nah, itu sama dengan, artinya itu kalau membaca ini adalah X square root atau square root of X is bla bla bla, ya kan? Selanjutnya ada lagi metode kedua. Metode kedua ini menggunakan tanda tudung. Tanda tudung bisa kita pakai, yaitu sama dengan ya kan, bilangan ini 1 pangkat bukan pangkat, ini akar pangkat. Akar pangkat itu dalam matematika itu seperberapa. Kalau akar pangkat 2 berarti 1/2 ya. Kalau akar pangkat 3 berarti 1/3. Begitu seterusnya. Akar pangkat 2 dari 1 adalah berapa? 1, akar pangkat 2-nya adalah 0,5. Sekarang akar pangkat 2 dari maaf, ini bacanya beda.
Kenapa kita menggunakan tanda kurung? Karena pengertiannya nanti kalau tidak menggunakan tanda kurung, Excel itu membacanya adalah 1 pangkat 1 dibagi 2, ya. Makanya kita harus menggunakan tanda kurung. Tanda kurung ini artinya pangkat setengah, bukan dari pangkat 1 dibagi 2. Nah, itu Excel membacanya matematikanya seperti itu. Jadi jangan lupa menggunakan tanda kurung ya teman-teman. Tanda kurung itu artinya 1 pangkat setengah, ya kan? Setengah itu artinya akar pangkat 2. Kalau nggak pakai kurung, Excel membacanya 1 pangkat 1 dibagi 2. 1 pangkat 1 itu 1. Dibagi 2 jadi 0,5. Nah, itu yang dibaca oleh Excel. Makanya kita ingin pangkatnya itu pangkat setengah karena akar pangkat 2. Oke, sama dengan 1. Begitu seterusnya. 9. Akar pangkat 2 dari 9 adalah 9, ya kan? Pangkat setengah. 1/2. Adalah 3 jawabannya. Begitu seterusnya. Bisa digunakan formula yang sama, pola yang sama ke bawah. Nah, seperti ini. Ya. Ada lagi metode ketiga, kita juga bisa menggunakan rumus power sebetulnya. Jadi di samping SQRT, kita juga bisa menggunakan rumus atau formula power. Power, ya kan? Nah, berapa? Mau cari akar pangkat 2 dari 1, ya kan? Berarti powernya kita mengikuti pola power berapa? Misalkan power setengah. Setengah. Nah, ini kenapa kita tidak perlu menggunakan kurung buka dan kurung tutup untuk setengahnya itu sendiri, karena dia itu power sudah mendefinisikan dia sebagai pangkat setengah, ya kan? Berbeda dengan tadi yang di sebelah ini. Kalau nggak di dalam kurung, itu Excel itu ngebacanya 1 pangkat 1 dibagi 2. Kalau ini dikarenakan sudah terpisah ya antara satu ini yang ada di F3 dengan setengah. Setengah itu adalah powernya atau pangkatnya pangkat berapa gitu kan. Pangkatnya ya pangkat setengah gitu. Kalau pangkat 1 ya hasilnya juga 1 kebetulan, tapi kita mau cari akar pangkat 2. Akar pangkat itu, nah itu rumusnya seperberapa. Akar pangkat 3 berarti 1/3 gitu. Nah ini akar pangkat 2 berarti 1/2. Seperti itu teman-teman ya. 1 misalkan, ya kan. Terus kita menggunakan rumus power juga. Power berarti akar pangkat 2 dari 9. 9, ya kan. Akar pangkatnya, akar pangkat 2, 1/2, ya kan. Tutup kurung, jangan lupa. Enter, hasilnya adalah 3. Begitu seterusnya. Kita tinggal copy, atau ini di sort dulu ke bawah, klik 2 kali di ada tanda di sini ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada tanda titik gitu ya. Ini klik 2 kali. Nah, ini akan mengcopy ke bawah. Ini shortcutnya. Itu teman-teman. Jadi mau sampai akar X itu ya sama polanya. Misalkan nih akar pangkat 3, kan? Akar pangkat 3 kita mau hitung berapa sih akar pangkat 3 dari ini, dari 1 dari 8, akar pangkat 3 dari 64. Itu kita metode yang bisa dipakai adalah metode tudung dan power. Itu bisa kita pakai. Metode tudungnya berarti 1
pangkat, ya kan? 1 pangkat 1/3 karena akar pangkat 3. Ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau 8 berarti sama dengan 8, ya kan? Pangkat 1/3. Berarti akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Gitu pun seterusnya. Kita tinggal copy saja dan paste atau diklik 2 kali. Nah, seperti ini. Metode yang kedua adalah menggunakan rumus power tadi. Power atau berapa akar pangkat 3 berarti power 1 dulu, ya kan? Akar pangkat 3 karena ada akar berarti berapa? 1/3 karena kita mau cari akar pangkat 3. Nah, gitu. Ini juga berarti power, kan? 8 pangkat 1/3. Begitu teman-teman. Jadi sangat mudah. Oke, ekstrimnya misalnya teman-teman mau akar pangkat, bukan akar pangkat dulu ya. Pangkat, ini dari pangkat dulu lah. Pangkat 200. Berapa nilai dari, berapa misalkan nilai dari 54 pangkat 200. Pangkat 200. Nah, kalau ngitung pakai kalkulator bisa juga karena ada tanda tudung. Tapi kalau cara manual teman-teman 54 kali 54 kali 54 sampai 200 kali gempor lah ya. Nah, ini cara mudahnya menggunakan tanda tudung. Tudung ini artinya pangkat. 54 pangkat 200 sama dengan 6, artinya kebanyakan. Kok bisa Excel bilang kebanyakan? Karena nolnya kayaknya dibatasi dia. Kebanyakan lah. Sampai Excel juga nyerah tuh. Pangkat 200 kebanyakan katanya. Eksponensialnya nggak nyampe. Oke, misalkan ya jangan pangkat 200 lah, 54 ya kan, pangkat 10 aja lah. Ya kan? 54 kali 54 kali 54 sampai 10 kali. Nah, berapa nilainya? 2 eksponensial 17, ya kan? Nah, ini nilainya cukup besar. Ah, sekian nilainya. Kebayang kan? Berapa nih? Udah lebih dari triliun. Sampai saya juga bacanya berapa ya? Ya kan? Kebayang kalau misalkan 54 dikali 54 dikali 54 dikali 54 kali 54 itu 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kali lagi 54 kali 54 kali 54 itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali 54. Nah, gitu. Sama aja kan gempor. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, satu lagi kali 54. Nah, sama nilainya. Tuh. Ya kan? Kebayang. Kalau ngitung manual itu ya wasting time lah. Jadi kalau bos minta cepat, berapa itu 54 pangkat 10? Bingung kan? Cara cepat. Oke,
Nah, sekarang berapa akarnya? Berapa akar pangkat 10 dari nilai ini? Ya, ya gampang. Tinggal rumus ini yang dipakai. Pangkatnya adalah akar pangkat 10 ya kan? Berarti 1/10. Jangan lupa dikasih tanda kurung. 54 jawabannya. 54 pangkat 10 hasilnya adalah ini. Dan nilai ini akar pangkat 10-nya adalah 54. Gitu teman-teman. So, mudah ya. Ini sangat membantu jika ada tugas pengecekan misalkan PR anak-anak, misalkan pangkat 2, akar pangkat 2, akar pangkat 3, ya tinggal buka Excel teman-teman, cek nilainya betul apa enggak, kan? Enggak perlu satu-satu, tinggal input bilangannya aja, terus kita olah deh. Oke teman-teman, demikian tutorial kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.